di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini ya sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Uni Tulasi Putri. Saya biasa dipanggil Uni. Kemudian saya di sini nanti akan mengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional bersama dengan teman-teman dalam waktu 1 semester ke depan. Seperti itu. Nah, nanti harapannya kita bisa saling diskusi banyak hal terkait dengan materi hukum perdata internasional. Nah, untuk memulai mengenai pertemuan pertama ini, kita akan bahas terlebih dahulu RPS ya. Kita akan bahas dulu RPS-nya. Saya share screen, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Bisa, Bu. Baik. Sebentar. Oke, jadi RPS mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini adalah mata kuliah yang ini ya, mata kuliah dasar yang wajib dipelajari oleh mahasiswa hukum yang mempelajari tentang ilmu hukum internasional. Pengantar untuk mempelajari ilmu hukum internasional, memberikan dasar-dasar pemahaman tentang hukum, khususnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, maaf, ini mata kuliahnya, deskripsinya ini tidak sesuai ya sebenarnya. Jadi pada intinya mata kuliah hukum perdata internasional ini nanti kita akan membahas tentang apa itu hukum perdata internasional, karena di situ ada kata hukum, ada kata perdata dan ada kata internasional di situ. Jadi perpaduan antara perdata dan internasional itu perpaduannya di mana, hubungannya apa, itu nanti akan kita bahas. Kemudian ini kita langsung saja ke materi 1 semester nanti. Ini materi 1 semester ini kita akan membahas tentang tentang pengantar HPI ya, definisi, ruang lingkup dan sebagainya, kemudian sejarah hukum perdata internasional, kemudian ada sumber hukumnya, kemudian titik taut, apa itu titik taut primer, titik taut sekunder, status personal, asas-asas dalam hukum perdata internasional, kemudian kualifikasi, kemudian persoalan pendahuluan, renvoy, pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan juga putusan arbitrase asing, pelaksanaan putusan arbitrase asing. Nah, itu adalah beberapa materi yang akan kita bahas, yang nanti kita upayakan agar materinya masih bisa relevan dengan yang terkini ya. Jadi nanti kita akan banyak diskusi studi kasus juga terkait dengan hukum perdata internasional. Nah, ini saya share materi. Saya share yang PowerPoint, sudah bisa terlihat. Semoga sudah ya. Nah, sudah, Bu. Nah, ini tadi materi yang tadi saya sebutkan. Jadi ada 6 materi pokok yang akan kita bahas dalam waktu 14 kali pertemuan. Seperti itu. Nah, untuk referensi, teman-teman bisa buka banyak referensi hukum perdata internasional, tapi saran saya teman-teman cari yang mutakhir ya, yang paling terkini, bisa dilihat dari cetakannya, biasanya pun edisi terbaru juga, karena itu berkaitan dengan regulasi. Meskipun memang kalau kita membicarakan hukum perdata internasional, sebenarnya belum ada regulasi yang terbaru yang sangat berpengaruh gitu ya. Karena kalau kita membicarakan HPI, kita masih lebih banyak akan mengarah pada AB, sumber hukum namanya AB, Algemene Bepalingen, yang itu memang masih lama, masih produk lama. Jadi kita belum terlalu banyak membahas regulasi yang terbarukan gitu. Beda dengan di perbankan misalnya, kalau perbankan banyak sekali regulasi-regulasi terbarukan. Kemudian
hukum acara perdata itu juga cukup banyak regulasi yang terbarukan gitu. Tapi kalau di hukum perdata internasional memang sebagian besar regulasinya itu masih menggunakan regulasi yang lama. Nah, kalau referensi itu bisa bukunya Bayu Seto Harjowahono atau Ridwan Hairandi, Sudargo Gautama. Di buku Bayu Seto Harjowahono itu ada beberapa buku. Teman-teman bisa pilih buku yang mana, tapi yang paling menurut saya yang paling apa ya mencakup, yang paling bisa mencakup seluruh materi itu judulnya Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Kemudian juga Ridwan Hairandi itu juga banyak buku hukum perdata internasional. Bahkan beliau juga membuat buku yang detail ya, masing-masing detail itu sampai beberapa buku. Nah itu silahkan, tapi mungkin yang bisa mencakup keseluruhan materi itu pengantar hukum perdata internasional. Tapi teman-teman sekali lagi ya bisa memilih mencari referensi yang terkini, terbarukan. Nah ini ada referensi Sudargo Gautama, buku lama, tapi saya rasa juga mungkin ada cetakan terbarunya kali ya. Itu memang ada masih ada hal-hal yang relevan itu berkaitan dengan hukum perdata internasional. Gitu. Ini untuk referensi, kemudian ini untuk komponen penilaian. Komponen penilaian itu ada 100% dibagi menjadi 5 aspek. Aspek kehadiran 5%. Ya kenapa kehadiran ini masih tetap menjadi aspek penilaian? Karena nanti untuk presensi di perkuliahan saya itu nanti kita akan menggunakan Google Form. Dan untuk mengisi presensi menggunakan Google Form itu kan membutuhkan effort, yang membutuhkan usaha karena kalian juga harus buka handphone, kemudian mengisi menginput nama, NIM dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk effort yang saya anggap sebagai itu suatu bentuk semangat teman-teman mengikuti perkuliahan gitu. Jadi presensi ini menjadi salah satu poin penilaian. Kemudian yang kedua adalah tugas. Tugas ini nanti ada tugas individu, tugas kelompok, sesuai dengan nanti pembahasan kita mengenai apa. Biasanya nanti lebih banyak ke studi kasus. Kemudian keaktifan, ya keaktifan ini nanti dinilai dari seberapa banyak teman-teman memberikan respon atas pertanyaan atau memberikan pendapat, atau teman-teman mengajukan pertanyaan misalnya atau menanggapi teman yang lain. Nah, itu menjadi salah satu aspek keaktifan yang dinilai setiap pertemuan. Oleh karena itu tadi saya minta teman-teman untuk menyampaikan nama. Sebagian sudah tersimpan namanya, berarti mungkin ada mata kuliah yang sama di mata kuliah yang lain gitu. Tapi sebagian lagi belum tersimpan namanya. Jadi itu nanti saya gunakan untuk ketika kita berdiskusi melalui grup WhatsApp. Jadi saya tahu siapa yang sedang berbicara, karena biasanya kalau pun nanti teman-teman diminta untuk mengubah namanya menjadi nama lengkap di WhatsApp, itu tetap saja masih ada yang tidak menggunakan nama lengkap atau bahkan cuma namanya titik atau bahkan tidak ada namanya sama sekali. Nah, itu sangat-sangat nanti membingungkan. Dan saya juga nanti biasanya akan mengecek siapa yang ada di grup itu tapi ternyata seharusnya bukan bagian dari grup ini. Kemudian yang keempat, UTS, ujian tengah semester 30% dan UAS 35%. Saya rasa itu sudah yang paling minimum ya untuk UTS dan UAS. Seperti itu untuk aspek penilaiannya. Kira-kira ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, kita lanjut ya. Itu untuk komponen penilaian. Nah, ini untuk kriteria evaluasi, ya ini skala penilaiannya nanti dari nilai-nilai kalian nanti akan kita satukan, kita hitung sedemikian rupa dengan persentase tertentu. Nah, ini untuk kontrak pembelajaran kita selama masa pembelajaran pandemi, pembelajaran online 1 semester ke depan.
Ya memang kita mau tidak mau ya harus menghadapi kondisi saat ini ya, yang mungkin sebagian besar orang sudah menganggapnya sebagai new normal karena sudah merasa ya memang ini adalah rutinitas sehari-hari yang mau tidak mau harus dijalankan gitu ya. Tapi ya seperti ini kondisi kita harus kuliah secara online ini, tapi saya harap ini tidak menurunkan semangat teman-teman semua untuk tetap belajar, dan saya harap proses transfer of knowledge atau transfer of experience mungkin itu bisa tetap berjalan dengan lancar meskipun kita di masa pandemi. Nah, makanya kita perlu menentukan kontrak pembelajaran selama 1 semester ke depan. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan dulu, mungkin teman-teman di sini ada yang mau mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas. Kemarin di kelas F itu sudah ada Mas Nanda Apriansyah. Di sini mungkin ada yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas? Ayo, siapa? Ini calon-calon penegak hukum loh. Nggak ada? Atau saya tunjuk ya? Halo, masih bisa mendengar suara saya kan ya? Masih bisa, Bu. Masih, Bu. Iya. Siapa nih? Ada yang volunteer, sukarela? Ya, nanti lebih banyak ketua kelas itu menjadi penyambung lidah, dan mungkin lebih banyak saya mungkin akan minta bantuan terkait dengan administrasi, tapi ya itu kan salah satu bentuk kalian belajar untuk menjalankan amanah, misalnya amanah dari teman-teman menjadi ketua kelas. Siapa nih? Saya pilih ya. Atau Mbak Santri mungkin? Ya udah, Bu, siap. Setuju, Bu, Boleh ya? setuju. Setuju ya, Mbak Setuju. Santri ya. Terima kasih Mbak Santri. Saya masukkan sebagai Sama, Bu. Sudah resmi ya, official Mbak Santri menjadi ketua kelas. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah tentang presensi. Nah, presensi ini saya menggunakan Google Form. Mungkin teman-teman yang kemarin sebelumnya sudah masuk di kelas saya menyampaikan apakah nanti akan Google Spreadsheet atau Google Form. Nah, ini sudah saya settingkan. Kita akan presensi menggunakan Google Form. Termasuk juga untuk teman-teman yang kemarin ada di kelas saya yang lain, nanti juga akan Google Form. Nanti akan saya berikan pengumuman tersendiri. Ini saya berikan contoh ya. Jadi nanti sistemnya adalah saya akan memberikan link Google Form, link form untuk mengisi presensi ini akan saya masukkan ke deskripsi grup. Jadi di deskripsi grup nanti teman-teman kalau setiap perkuliahan, pada jadwal perkuliahan itu langsung buka deskripsi grup. Jadi tidak perlu kalian bingung mencari scroll ke atas gitu link presensinya mana. Nah, link presensi di Google Form ini nanti saya buka setiap jam 7 pagi sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan pengisiannya itu memang harus pada hari pada hari jadwal perkuliahan. Jadi misalnya sekarang hari Rabu, ya pada hari Rabu inilah pengisian presensi itu dilaksanakan. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya rasa ini menjadi waktu yang sangat-sangat longgar ya, 12 jam gitu. Tapi memang di Google Form-nya nanti kalian harus upload bukti kehadiran. Nah ini, udah bisa terlihat ya link Google Form-nya, tampilan Google Form-nya. Jadi presensi kehadirannya nanti akan muncul seperti ini. Kalian nanti akan mengisi harus masuk ke akun, dan akunnya itu saya himbau akunnya adalah akun domain UAD, domain webmail kalau nggak salah ya, webmail UAD. Itu usahakan kalian menggunakan akun itu. Tapi manakala memang akunnya tidak bisa atau bermasalah atau kalian tidak bisa masuk, ya boleh menggunakan akun Gmail. Tapi saya himbau teman-teman menggunakan akun yang domain webmail UAD.
Kemudian ada beberapa yang harus diisi, tidak banyak. Yang pertama adalah NIM. Nah, NIM ini harus sesuai dengan NIM teman-teman masing-masing. Saya ambil contohnya random ya. Saya ambil contoh random. Di sini diisi NIM-nya. NIM-nya harus sesuai ya, ada 10 digit. Kalau kurang dari 10 digit nanti akan ada peringatan Anda tidak terdaftar dalam kelas. Atau misalnya kalian menuliskannya keliru, misalnya seharusnya tadi 005, kalian menuliskannya 500. Saya nggak tahu nih ada nggak ya. Nah, kalau memang tidak ada NIM yang bersangkutan di kelas ini, maka akan ada peringatan Anda tidak terdaftar di dalam kelas ini. Jadi memang NIM-nya itu harus sesuai, harus benar-benar NIM kalian. Ini tadi 005 ya. Nah, kemudian nama ini masih bisa kalau tidak sesuai 100% itu tidak masalah, masih tidak masalah. Misalnya Sri Astuti gitu ya, atau memang nama lengkap itu nggak masalah. Itu untuk nama. Kemudian kehadiran, hadir, izin, sakit. Ya kalau kalian hadir ya hadir. Kalau kalian memang mungkin tidak bisa mengikuti perkuliahan karena suatu alasan tapi bukan karena sakit, yaitu nanti kalian bisa minta izin dengan catatan ya kalian minta izin terlebih dahulu, dan ketika presensi di sini kalian memberikan bukti bahwa memang izin karena apa, alasan apa, dengan surat tulis tangan nggak masalah, di foto yang kalian tanda tangani. Kemudian kalau kalian sakit, ya sakitnya juga dilampirkan surat keterangan sakit dari dokter gitu. Ya kita berharapnya semua teman-teman sehat semua ya. Nah, kita di sini ambil contoh ini hadir. Nah, kemudian tanggal ini harus sesuai dengan tanggal pada saat teman-teman mengisi presensi, yang mana itu adalah tanggal jadwal perkuliahan. Kalau sekarang hari Rabu kita sedang berkuliah, kemudian teman-teman mengisi presensi, ya langsung aja. Biasanya nanti di sini kan langsung otomatis warna biru. Itu langsung kalian pencet aja warna biru gitu. Ini untuk tanggal ya. Nah, kalau sudah tanggal, kemudian upload screenshot bukti kehadiran, diklik. Ini bisa kalian klik di sini, pilih file dari perangkat, atau bisa kalian tarik fotonya, ditarik di drag gitu. Ya kalian pasti sudah lebih paham ya. Ini kita upload. Nah setelah upload, jangan lupa untuk mengirim. Diklik kirim. Jangan lupa untuk klik kirim, dan sampai nanti keluar. Aduh, sebentar ya. Sampai nanti ada tulisan tanggapan Anda telah direkam. Kalau sudah seperti ini, berarti nanti data Anda presensi itu sudah akan langsung otomatis masuk di sini. Itu ya. Jadi teman-teman dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat, mungkin teman-teman yang ada di wilayah waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, mohon untuk menyesuaikan. Seperti itu. Dan semoga nanti ini tidak kesulitan ya, karena ini lebih mudah sih, hanya menginput di Google Form kan itu jauh lebih mudah. Nah, seperti itu untuk yang presensi. Sampai di presensi dulu, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ada, kita ke materi ya. Kalau materi itu saya biasanya menggunakan Google Drive ya. Saya lebih sering menggunakan Google Drive. Saya tidak pernah menggunakan Google Classroom. Mungkin beberapa kali akan menggunakan e-learning, tapi nanti kita lihat ke depan. Kalau memang akan menggunakan e-learning, saya akan informasikan ke teman-teman. Nah, materi ini biasanya saya share di Google Drive. Termasuk misalnya nanti ketika kita metode asinkron, ya saya akan memberikan materi untuk teman-teman bisa dipelajari terlebih dahulu, atau bahan bacaan yang bisa dipelajari terlebih dahulu, seperti itu. Tapi ya mungkin boleh jadi ya bisa jadi nanti
menggunakan e-learning itu nanti akan saya informasikan lebih lanjut terkait dengan materi. Kemudian untuk metode perkuliahan. Nah, metode perkuliahan ini teman-teman mau mengusulkan seperti apa? Kalau kemarin di kelas F mereka mengusulkan 50% sinkron, 50% asinkron. Jadi 7 pertemuan kita, minimal 7 pertemuan kita akan sinkron seperti ini, 7 pertemuan lainnya ya kita asinkron dengan metode tertentu. Nah, pertimbangannya kenapa kita harus menentukan ini adalah terutama ini untuk teman-teman yang berada di daerah yang mungkin mengalami kendala sinyal ya. Biasanya mengalami kendala sinyal itu juga tidak mudah gitu. Jadi mereka mungkin akan ada yang ketinggalan gitu, ketinggalan materi di hari pertemuan itu gitu. Nah, ya memang ini menjadi suatu kondisi yang kita mau tidak mau harus berbesar hati memberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang berada di wilayah yang kurang atau yang terkendala jaringan tidak bisa secara maksimal mengikuti proses perkuliahan sehingga ya banyak materi yang terlewatkan dan sebagainya. Nah, itu ada metode sinkron dan asinkron. Meskipun nanti biasanya ini saya nanti di perkuliahan ini saya akan rekam, nanti kalau memungkinkan ya saya akan upload di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa mengikuti kembali atau mungkin nanti kalau memungkinkan ya langsung streaming di YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan atau yang tidak bisa mengikuti pada hari itu tetap bisa mendapatkan materi atau ya diskusinya gitu. Jadi gimana untuk metode perkuliahannya? Teman-teman mau berapa persen sinkron, berapa persen asinkron? Ditambahin maksudnya. Dia minta tahu. Sebutnya nanggu sih kamu. Iya, Mbak Indira. Mbak Indira mau menyampaikan sesuatu? Enggak. Oke. Jadi gimana nih? Ada yang punya usulan? Ibu ketua kelas mungkin? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau kelas F kemarin sih 50% sinkron, 50% asinkron ya. Yang lain apakah Teman-teman yang lain bisa ngasih pendapat? ya, teman-teman yang lain bagaimana? Tidak masalah dengan 50% 50% atau kemarin ada juga sih yang 30 70, 40 60 gitu ya. Perbanyak di asinkron kayaknya, Bu. Perbanyak di asinkron. 40 60 atau 30 70. Kalau 30 70 itu berarti 15 kali 3 itu ya mungkin kita akan sekitar 4 kali ya, 4 sampai 5 kali itu kalau 30%. Selebihnya kita asinkron. Kalau 40 itu berarti ya kita 6 kali kita sinkron. Kira-kira gimana? 30? Seperti ini? Atau 65 45, Bu? Seperti ini. 45% itu berarti berapa kali nanti kita sinkronnya? Ya sekitar 6 pertemuan ya, sama. Berarti kita nanti 6 pertemuan kita secara sinkron, dan selebihnya kita asinkron. 8 pertemuan itu asinkron. Seperti itu. 45, 65 tuh lebih dari 100%. Oh iya. Sinkronnya 30, 35, Bu. Oh, gini ya. Berarti 5 kali. Iya. Ya, 5 kali ya. 5 kali kita pertemuan virtual meeting seperti ini, selebihnya nanti mungkin akan secara asinkron. Nah, asinkron ini juga biasanya saya metodenya kalau tidak
ada beberapa metode. Biasanya saya membagikan materi untuk dibaca, teman-teman baca mandiri, kemudian nanti mungkin diskusinya lewat grup WhatsApp, atau saya memberikan materi dan sedikit penjelasan pengantar melalui voice note atau video yang saya upload di YouTube. Bisa juga itu memungkinkan. Kemudian kita lanjut ke diskusi di grup WhatsApp dengan catatan ya asinkron, berarti tidak terikat pada waktu. Seperti itu. Ini oke, kita sepakati ya yang kelas C ini. Ada yang mau disampaikan? Tadi siapa? Bentar, Mbak Santri ya. Oke. Tadi Mas siapa yang menyampaikan ini lebih banyak asinkron siapa? Mas Catur, Bu. Mas Catur ya. Mas Catur posisi di mana Iya, Bu. sekarang? Saya di Jambi, Bu. Oh, di Jambi ya. Oke, di Jambi untuk sinyalnya agak terkendala enggak? Kalau untuk di tempat saya itu, kalau pas nggak mati lampu itu sinyalnya bagus, Bu. Tapi kalau pas mati lampu benar-benar habis. Untuk nelpon aja nggak bisa kadang. Jadi kita harus ke tempat yang lebih jauh atau enggak yang lebih tinggi. Kalau biasanya saya ke tempat yang lebih jauh, Bu, sekitaran udah 45 menit sampai 1 jam dari rumah gitu kalau mati lampu. Tapi kan terkadang mati lampu itu nggak tahu. Misalkan di tengah-tengah kita sedang melaksanakan perkuliahan, terus tiba-tiba mati lampu, itu yang jadi masalahnya itu, Bu. Oke. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada juga yang mengalami kendala itu ya. Di tempat saya pun juga kalau pas hujan besar itu biasanya lampu pasti mati atau jaringan pasti mati. Karena memang ya kalau hujan besar kan itu bahaya ya. Jadi ya itulah kondisinya yang mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Ya insya Allah nanti kita usaha maksimal bagaimana supaya proses pembelajaran tetap berlangsung. Oke, sampai sini kita sepakati ya tentang ini beberapa hal, ketua kelas, presensi, materi, dan juga metode perkuliahan. Oke, kalau sudah bisa kita sepakati, kita lanjut ke materi. Masih ada 50 menit. Oke, kita lanjut ke materi. Pertemuan pertama kita membahas tentang pengantar atau pendahuluan. Apa itu hukum perdata internasional? Manfaatnya apa? Kita belajar manfaatnya apa? Manfaat dari hukum perdata internasional itu. Gitu. Kemudian manfaat kita mempelajari hukum perdata internasional itu apa? Dan juga ruang lingkup hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional itu ada beberapa istilah ya. Istilah yang digunakan secara internasional berbeda-beda. Dan perbedaan istilah yang digunakan ini itu juga berpengaruh pada ruang lingkup atau cakupan pembahasan dalam hukum perdata internasional. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apa itu hukum perdata internasional? Nah, Prof. Geoffrey Chevalier Cheshire itu mencoba mendefinisikan hukum perdata internasional dengan dia mengatakan bahwa private international law comes into operation whenever the court is faced with a claim that contains a foreign element. Dia bilang. Di situ kata kuncinya saya berikan merah-merah ya. It function only when this element present. Dia mengatakan bahwa hukum perdata internasional itu hadir ketika pengadilan itu berhadapan dengan suatu tuntutan yang mengandung unsur asing. Foreign element, unsur asing. HPI atau Private International Law ini dia berfungsi ketika unsur ini ada.
Kemudian lebih lanjut dia mengatakan lagi bahwa that part of law which comes into play when the issue before the court affects some fact, event, or transaction that is so closely connected with the foreign system of law. Dia bilang bahwa bagian dari ada suatu bagian dari hukum yang kemudian menjadi isu di dalam pengadilan itu berkaitan dengan atau mempunyai hubungan yang dekat dengan sistem hukum asing. Dia menambahkan ada kaitan yang dekat dengan sistem hukum asing. As to necessitated recourse to that system, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan perdata. Dibilang. Jadi yang pertama ada unsur asingnya, dan yang kedua closely connected, ada kaitannya dengan sistem hukum asing. Kemudian lanjut. Prof. Ronald Harry Grafton, beliau juga mengatakan bahwa private international law, atau di sini nih beliau menggunakan istilah the conflict of laws. The conflict of laws. Padahal the conflict of laws itu kalau didefinisikan itu bisa dikatakan, bisa diartikan dengan hukum perselisihan. Bu, kalau izin sakit tapi nggak ke dokter gimana? Mas Irfan, Bu kalau izin sakit tapi nggak ke dokter gimana, ngirim buktinya ya Bu, foto kah? Ya sakit apa dulu? Sakit apa dulu? Itu mungkin bisa diganti dengan surat pernyataan. Sorry ya, tadi sekalian baca chat. Oke. Tadi ya kembali ke conflict of law, itu hukum perselisihan. Atau hukum perdata internasional. Berarti beliau, Prof. Grafton, ini menyamakan antara conflict of law dengan atau menyeimbangkan ya antara conflict of law, hukum perselisihan, dengan hukum perdata internasional. Dia mengatakan bahwa itu adalah branch of law which deals with cases which some relevant fact has a connection with another system of law. Adalah cabang dari suatu hukum yang berkaitan dengan perkara di mana beberapa fakta yang relevan atau sebagian fakta yang relevan itu mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum yang lain. Gitu. Baik itu berdasarkan teritori atau personal grounds, aspek person. Dan juga dalam hal ini kemudian timbul pertanyaan, raise a question as to the application of one's own or the appropriate alternative law. Jadi muncul pertanyaan, akan diselesaikan menggunakan hukum yang mana? Maksudnya gitu. Atau gini, sebelum muncul pertanyaan diselesaikan menggunakan hukum yang mana, itu muncul pertanyaan ada kemungkinan hukum lain yang akan berlaku. Kemudian baru muncul pertanyaan hukum mana yang akan berlaku. Nah itu menurut Ronald Harry Grafton. Nah kemudian ada lagi yang mencoba mendefinisikan hukum perdata internasional, Prof. Schoverplein dari Belanda. Beliau mendefinisikan hukum perdata internasional, ini terjemahannya ya, dengan uraian bahwa HPI itu adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional. Dan hubungan-hubungan hukum ini memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Sehingga terdapat pertanyaan, apakah pendudukan langsung ke arah hukum asing itu tanpa harus mendudukan diri pada hukum intern? Kalau dalam hal ini beliau menyampaikan hukum Belanda karena dalam hal hukum utamanya adalah hukum Belanda. Hukum yang menjadi dasar adalah hukum yang sedang dibahas pada saat itu adalah hukum Belanda. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa ada
suatu aturan yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Kemudian Prof. Sudargo Gautama juga mendefinisikan bahwa hukum perdata internasional merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel manakah atau sistem hukum manakah yang berlaku atau apa yang merupakan hukum di sini. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa itu memperlihatkan adanya titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda. Nah, di sini beliau menyampaikan kata kuncinya adalah ada titik pertalian dengan stelsel atau kaidah hukum dari dua negara yang berbeda. Berarti di sini ada ya itu ya titik pertalian, ada pertalian dari dua sistem hukum yang berbeda. Kemudian Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja juga mendefinisikan bahwa hukum perdata internasional adalah kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hubungan yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Itu beliau. Nah, yang menarik dari definisi-definisi tadi yang saya sampaikan adalah ini, apakah hukum perdata internasional itu bagian dari hukum perdata atau HPI itu bagian dari hukum internasional dalam konteks hukum internasional publik, atau HPI ini adalah hubungannya berkaitan dengan hukum perselisihan seperti yang tadi Prof. Grevosen katakan. Itu. Kira-kira menurut teman-teman apa dari tiga ini? Apakah HPI ini bagian dari hukum perdata? Apakah HPI ini bagian dari hukum internasional publik? Atau HPI ini justru kaitannya dengan hukum perselisihan? Kira-kira ada yang memberikan pendapat? Diam semua nih. Nggak ada? Lewat chat mungkin? Iya, Mas Edo. Ya, Mas Irfan, mungkin bisa dibuat surat pernyataannya ya. Gimana? Yang ini ada pertanyaan? Ada respon, jawaban, pendapat. Apakah HPI itu bagian dari hukum perdata atau bagian dari hukum internasional publik atau hubungannya justru dengan hukum perselisihan? Tapi sampai dengan penjelasan yang tadi definisi, kira-kira kalian bisa paham enggak? Bisa nangkap enggak? Oke. Nah, ini. Dari 3 pertanyaan itu, kita akan coba bahas satu persatu. Apakah HPI bagian dari hukum perdata? Prof. Morris dan David McLean, beliau berdua berpendapat bahwa HPI itu adalah bagian dari hukum perdata. Tapi Pak Bayu Seto Harjowahono berpendapat HPI itu tidak dapat disetarakan dengan bidang-bidang hukum perdata yang substantif. Kenapa? Kalau kita membicarakan tentang hukum perdata yang substantif ya material, maka kita akan membahas tentang pada pokoknya yang diatur dalam KUH Perdata. Ada 4 buku. Buku pertama tentang apa? Ada yang ingat? Tentang? Diam semua. Masih dengan saya kan ya? Masih, Bu. Ya. Tentang perseorangan, Bu. Tentang ya perseorangan atau tentang orang.
Dan buku kedua tentang Kebendaan. benda. Buku ketiga, Perikatan. ikatan. Buku keempat, Daluarsa. daluarsa. Nah, ketika kita bicarakan tentang hukum perdata substantif, maka kita akan bicarakan hukum perdata dalam konteks ya di wilayah Indonesia gitu, di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Tapi hukum perdata internasional itu tadi ada elemen-elemen asing, ada elemen-elemen internasional yang itu akan berpengaruh pada ada hukum lain, hukum dari negara lain yang kemungkinan berlaku gitu. Mengapa? Nah, itu tadi dasarnya ada dua. Ada ahli yang mengatakan bisa karena teritori, bisa karena personal grounds atau personalia, status personalia misalnya. Nanti kita akan lihat contohnya. Tapi itu alasan kenapa HPI itu tidak bisa disetarakan dengan atau tidak bisa dianggap sebagai bagian dari bidang-bidang perdata substantif, karena perdata substantif itu tidak mengatur sampai dengan bagaimana penyelesaiannya apabila ada elemen-elemen asing atau unsur-unsur asing. Kemudian ada yang mengatakan bahwa HPI, ada yang mempertanyakan bahwa apakah HPI ini bagian dari hukum internasional publik? Nah, ini secara tegas dinyatakan bahwa HPI itu bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik. Teman-teman di sini sudah mengambil mata kuliah hukum internasional ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Masih ingat hukum internasional itu membahas tentang apa? Atau mengatur tentang apa? Ruang lingkupnya. Perjanjian internasional ya, Bu. Perjanjian internasional, oke. Perjanjian internasional itu antara siapa dengan siapa? Atau para pihaknya siapa? Siapa? Negara dengan negara, Bu. Negara dengan negara, oke. Negara itu sebagai apa? Sebagai subjek hukum internasional kan? Nah, subjek hukum internasional itu ada banyak. Mungkin teman-teman masih ingat ada apa aja? Ada negara, kemudian ada organisasi internasional. Organisasi internasional, kemudian ada non-governmental organization, organisasi non-pemerintah. Kemudian ada wilayah Individu. ya, individu yang terakhir ya. Ada juga wilayah khusus yang diberikan status sebagai negara seperti Vatikan. Kemudian ada sebelum individu ada yang namanya belligerents, pemberontak, dan yang terakhir baru ada individu. Nah, kalau hukum internasional publik itu dia mengatur mengenai dia merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai hubungan antar negara, antar subjek hukum internasional. Nah, dalam hal tadi subjek hukum internasional tadi kita sebutkan. Tapi di situ ada individu. Bukankah itu menjadi jalan masuk adanya hubungan keperdataan? Kira-kira gimana? Individu sebagai subjek hukum internasional itu posisinya seperti apa sih? Bisa memberikan contoh mungkin teman-teman? Pernah dengar peradilan pidana internasional? Pengadilan pidana internasional? International Criminal Court? Ada yang pernah dengar? Belum? Pernah dengar kejahatan extraordinary? Kejahatan luar biasa? Seperti genosida, sakral, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang gitu. Pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira siapa aktornya? Individu. Individu.
Jadi dalam konteks individu sebagai subjek hukum internasional itu terbatas ya sifatnya. Bahkan bisa dikatakan itu sifatnya pasif. Kenapa pasif? Karena tadi dibatasi pasif karena memang hanya pada bidang hal-hal tertentu individu itu bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Misalnya tadi dalam hal mereka menjadi terdakwa di peradilan pidana internasional atau mahkamah pidana internasional mungkin karena melakukan suatu kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Gitu. Tapi tidak mengatur mengenai hubungan keperdataan antar individu. Gitu. Dan hukum perdata internasional ini bagian dari hukum nasional. Dia diatur oleh suatu sistem hukum nasional, tapi di dalamnya ada mengatur mengenai penyelesaian manakala ada unsur asingnya. Ya, dia merupakan bagian dari hukum nasional. Ini diatur di tiap-tiap negara itu punya aturan HPI-nya masing-masing. Itu diatur di bawah peraturan hukum nasional. Dan juga dikatakan HPI itu merupakan salah satu subbidang dalam hukum dalam sistem hukum nasional. Dia bersumber pada hukum-hukum nasional. Seperti di Indonesia yang saya tadi sebutkan ada AB Algemene Bepalingen, kemudian ada juga undang-undang tentang kewarganegaraan, kemudian tentang perdagangan internasional. Nah, itu semuanya merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Jadi HPI ini bukan bagian dari hukum internasional. Kemudian ada yang mempertanyakan, HPI ini setara dengan hukum perselisihan kah? Tadi Prof. Grafison menggunakan istilah conflict of law. Perselisihan. Hukum perselisihan itu dianggap mempunyai cakupan yang lebih luas karena hukum perselisihan ini mengatur mengenai sekumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan peristiwa hukum melibatkan dua atau lebih aturan, kaidah, sistem, atau subsistem hukum yang berbeda. Kan lebih luas ya, aturan, kaidah, sistem, subsistem hukum yang berbeda. Gitu. Kalau di Indonesia, mungkin teman-teman masih ingat, dulu sebelum Indonesia merdeka itu untuk hukum perdata dibagi menjadi 3 golongan. Keberlakuan hukum perdata dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang masih ingat golongan apa saja? Apa Mas Edo? Apa nanya aku nih? Dosen nih, udah nanya kan? Oke, Mas Edo enggak kedengaran ya. Ada yang masih ingat dibagi menjadi 3 golongan? Hukum perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, Golongan Bumi Putra, Bu. Bumi Putra, Bumi Putra, golongan Pribumi, Eropa, Pribumi, sama satu lagi Pribumi. Asia, Bu. Asia, Asia Timur ya. Iya. Kayak ya, zaman dulu ya itu dibagi menjadi 3 golongan seperti orang Jepang, Cina atau mungkin Arab gitu. Nah, dibagi menjadi 3 golongan. Kalian bisa membayangkan pada saat itu apabila ada seorang pribumi yang kemudian menikah dengan seorang Eropa misalnya, kemudian mereka menikah dan misalnya bercerai atau mungkin ada perkara mengenai waris, harta peninggalan ya, bukan waris, harta peninggalan gitu. Nah, sistem hukum mana yang berlaku? Apakah menggunakan sistem hukum
bagi orang-orang Eropa atau bagi orang-orang pribumi? Karena di situ ada dua subsistem yang berbeda, sama-sama di Hindia Belanda, tapi ada perbedaan pemberlakuan. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari cakupan dari hukum perselisihan, karena hukum perselisihan dia mengatur tentang subsistem tadi ya. Nah, oleh karenanya, karena HPI ini dianggap dia melibatkan dua sistem hukum yang berbeda gitu. Jadi sistem hukumnya barang tentu sama di suatu negara itu. Kemudian dia berbeda karena ada sistem hukum negara lain yang berkaitan dengan perkara perdata yang dihadapi. Nah, oleh karena itu HPI itu dianggap atau sebaiknya dipahami sebagai bagian dari hukum perselisihan. Karena hukum perselisihan itu jauh lebih luas. Seperti itu. Mungkin di negara-negara federal misalnya, negara-negara bagian, itu setiap negara itu barangkali mempunyai suatu yurisdiksi masing-masing, kemudian mempunyai regulasi internalnya masing-masing terkait dengan hal-hal tertentu ya. Misalnya kalau di Indonesia, karena kita adalah negara kesatuan, maka setiap daerah itu mempunyai otonomi daerah masing-masing. Nah, di negara bagian pun demikian, dengan suatu otonomi yang lebih luas karena mereka adalah negara bagian gitu. Nah, barangkali regulasi mengenai hukum perdata antara satu negara bagian dengan negara bagian lain itu berbeda. Misalnya negara bagian Chicago dengan negara bagian Los Angeles mungkin itu berbeda. Nah, di situ maka mereka menggunakan istilah conflict of law, hukum perselisihan. Nah, lalu apa HPI itu? HPI yang kita pahami itu HPI yang seperti apa? HPI atau Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial. Yang tadi disebutkan oleh Prof. Shire dengan kata foreign elements, unsur asing. Jadi hukum perdata internasional itu jadi seperangkat kaidah, asas, aturan di dalam hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Jadi ada unsur asingnya. Nah, bagaimana kita menentukan ada unsur asing atau tidaknya? Nah, itu yang nanti akan kita bahas satu persatu. Karena itu cukup panjang materinya, cukup panjang proses kita akan menentukan ada tidaknya unsur asing. Itu tergantung daripada peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum keperdataan itu kan banyak ya di KUH Perdata saja kita punya ada hubungan hukum perikatan, kemudian di situ ada hubungan hukum yang timbul karena waris misalnya, atau karena peninggalan harta tertentu, karena meninggalnya seseorang misalnya, atau mungkin hibah. Nah, itu adalah suatu hubungan-hubungan hukum yang mereka masing-masing itu ada regulasinya sendiri-sendiri. Nah, manakala ada unsur asing dalam suatu hubungan itu, nah itu bisa dikatakan itu bagian dari perkara yang memerlukan penyelesaiannya menggunakan hukum perdata internasional. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Terima kasih Mas Catur. Kemudian tadi kita sudah mencoba menyatukan pemahaman bahwa yang namanya hukum perdata internasional adalah yang sedemikian itu.
Nah, kemudian kita ke ilustrasi untuk mempermudah kita lebih memahami ya. Di sini ada seorang warga negara Indonesia, laki-laki menikah dengan seorang warga negara Jepang. WNI dengan WNA Jepang. Pernikahan dilangsungkan di Tokyo dan karena salah satu pihak masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, dalam hal ini yang laki-laki itu masih terikat dengan perkawinan yang ada di Indonesia, pihak itu dianggap melakukan poligami. Dan istri yang lama itu mengajukan gugatan perceraian di Indonesia. Di Jakarta karena pihak laki-laki ini dia berada di luar negeri. Ya di Jakarta karena si perempuan ini berdomisili di Jakarta. Nah, yang mau saya tekankan adalah di sini contohnya adalah ini hubungan hukumnya apa, teman-teman? Kira-kira peristiwa hukum yang terjadi atau hubungan hukumnya apa? Perorangan. Pernikahan. Perikatan, Bu. Perdata. Pernikahan dengan negara. Ya, perdata. Perdata? Ya pasti perdata. Tapi per apa nih? Perkawinan. Ya tadi ada yang bilang pernikahan ya. Ini nomenklatur yang digunakan ya antara pernikahan dengan perkawinan. Tapi kalau menurut regulasi, menurut sumber hukum, ya undang-undang kita itu mengatur undang-undang tentang perkawinan, bukan undang-undang tentang pernikahan. Jadi kata yang tepat itu adalah perkawinan memang. Tapi tidak salah juga mengucapkan pernikahan. Jadi satu tadi ada perkawinan. Perkawinannya antara yang satu warga negara Indonesia, yang satu lagi warga negara asing. Ada hubungan hukumnya perkawinan. Nah, di situ bisa dikatakan ada suatu permasalahan permasalahan perdata yang di situ ada sentuhan unsur asingnya. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan kan andai kata istri yang laki-laki ini yang mengajukan gugatan, istrinya orang Indonesia. Bagaimana kalau yang mengajukan gugatan itu adalah warga negara Jepangnya? Dia merasa mungkin telah dihianati karena yang pihak laki-laki itu sudah punya istri. Nah, itu juga bisa menjadi suatu masalah yang lain lagi. Kalau tadi perkawinan, ini bisa jadi menjadi hubungan hukum atau peristiwa. Peristiwanya adalah perceraian. Yang mana ada unsur asingnya di situ ya perceraian antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang. Nah, itu bagaimana nanti penyelesaiannya di pengadilan mana, kemudian dengan hukum yang mana, dan sebagainya. Itu kalau perkawinan ya, dalam hal perkawinan. Ini dalam hal yang lain, ilustrasi yang lain adalah kontrak. Kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor dari Indonesia dengan perusahaan importir di negara bagian Florida, Amerika Serikat, mengenai barang yang harus diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Miami. Jadi eksportirnya siapa? Eksportirnya adalah orang Indonesia. Dia yang melakukan ekspor ke luar negeri. Kemudian importirnya siapa? Yang menerima adalah perusahaan di Florida. Nah, prosesnya mereka menyepakati ya dikirim dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Miami. Mereka membuat kontraknya di Jakarta. Tapi ketika barangnya itu sudah siap, pihak dari importir, perusahaan dari Florida, itu tidak memenuhi janjinya atau melakukan one prestasi. One prestasinya dalam bentuk tidak melakukan pembayaran pada waktunya. Nah, kemudian eksportir dari Indonesia ini berniat untuk mengajukan gugatan one prestasi dan menuntut ganti rugi di pengadilan kota Miami. Apakah ini memungkinkan? Ya bisa saja.
apakah ini gugatannya tidak salah alamat misalnya, ya itulah yang nanti akan kita bahas gitu. Bagaimana menentukan kita mengajukan gugatan kemana, kemudian dalam hal kita menentukan gugatan itu diajukan ke mana, penyelesaiannya akan kemana, penyelesaiannya apakah akan diselesaikan dengan hukum Miami atau justru mungkin akan diselesaikan dengan hukum Indonesia, seperti itu. Itu teman-teman yang ilustrasi-ilustrasi yang bisa menjadi gambaran tentang hukum perdata internasional. Nah, selanjutnya, sebelum berlanjut ya, masih ada yang mengganjal mungkin, atau ada yang belum bisa dipahami dari penjelasan saya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita lanjut lagi. Peranan dan manfaat hukum perdata internasional. Iya, silahkan. Siapa? Enggak ya? Tadi kayak ada yang manggil Bu. Nah, kita ke tadi peranan dan manfaat. Kalau kita mau bicara peranan dan manfaat ya, kita bahas dulu mengenai masalah-masalah pokoknya. Permasalahan apa sih? Masalah di sini bukan berarti maksudnya ini ya. Masalah di sini adalah hal-hal apa saja yang akan diselesaikan oleh HPI. HPI ini akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hukum atau peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. Hukum atau badan peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara. Kemudian hukum mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sejauh mana suatu pengadilan itu harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing di wilayah negaranya. Makanya itu nanti kita akan bahas juga bagaimana keberlakuan putusan pengadilan asing di Indonesia. Itu masalah-masalah yang akan diupayakan untuk diselesaikan dengan hukum perdata internasional. Teori, doktrin, metode-metode itu digunakan untuk teori-teori, doktrin-doktrin, metode tersedia untuk dianut dan digunakan secara konsisten di dalam sistem peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian dari hukum positif negara yang bersangkutan. Jadi, teori HPI, doktrin tentang hukum perdata internasional, metode-metode penyelesaiannya itu dianut, digunakan, dan kemudian menjadi bagian dari hukum positif di negara yang bersangkutan. Misalnya kalau di Indonesia ya karena kita civil law ya, tapi sejauh ini sih kita masih menggunakan hukum yang lama ya. Mungkin kalau yang baru ya lebih kepada jurisprudensi begitu. Itu bisa menjadi salah satu sumber hukum, yaitu di dalamnya berisi ada teori-teori atau doktrin-doktrin terbaru mengenai HPI. Kemudian teori-teori tersebut dan selanjutnya itu digunakan dengan mengkombinasikannya dalam suatu argumentasi yuridis. Berarti apa? Di sini dilakukan suatu analisa yuridis. Kemudian teori-teori HPI tadi itu digunakan untuk memberikan keadilan dan kewajaran dalam keputusan hukum. Karena ya untuk menentukan hukum mana yang berlaku itu juga nantinya akan berpengaruh pada keadilan dan kebermanfaatan. Apakah karena konsekuensinya panjang ya, konsekuensinya sangat-sangat ya seperti domino efek gitu ya, konsekuensinya itu besar. Kalau nanti menggunakan sistem hukum Indonesia, nanti
para pihak akan mengalami seperti ini atau para pihak akan mendapatkan seperti ini. Kalau menggunakan sistem hukum Singapura misalnya, nanti para pihak akan mendapatkan seperti ini. Nah, itu sangat-sangat mungkin terjadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Meskipun ya nanti kita akan lihat metode-metode untuk penyelesaian HPI itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada tadi materi-materi HPI tadi dimodifikasi, dikembangkan menjadi metode pendekatan yang baru. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang khusus. Maksudnya ya kondisi-kondisi tertentu, terutama juga disesuaikan dengan kebutuhan kondisi terkini gitu. Itu yang mungkin perlu mendapatkan banyak kritikan. Kalau di hukum perdata internasional sendiri itu sebenarnya sudah ada rancangan peraturan perundang-undangannya. Kalau tidak salah sudah sejak tahun 2017 ya. Dan yang diatur juga jauh lebih luas dibandingkan yang kita miliki sekarang. Tapi memang belum ada tanda-tanda memang akan diselesaikan dalam waktu dekat gitu. Nah, kemudian ruang lingkup dari hukum perdata internasional apa saja yang akan kita bahas ya. Ruang lingkupnya ini berbeda-beda. Ada yang menganggapnya HP ini sempit, ya hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan, hukum mana yang akan diberlakukan. Yang dibahas hanya masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal lain, misalnya kompetensi hakim, apakah hakim mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara tersebut, kemudian status dari orang asing, kemudian kewarganegaraan, itu tidak menjadi bagian dari HPI. Itu cakupan yang paling sempit ya. Kemudian ada yang menganggap HPI itu ya mencakup choice of law, pilihan hukum, atau choice of jurisdiction, pilihan jurisdiksi. Kalau pilihan hukum itu berarti hukum mana yang berlaku, kalau choice of jurisdiction atau pilihan jurisdiksi itu berarti peradilan mana yang akan menyelesaikan. Tuh. Ini tadi tidak terbatas pada persoalan choice of law, pilihan hukumnya, tapi juga pilihan jurisdiksi berkaitan dengan kompetensi atau wewenang hakim. Selanjutnya choice of law, choice of jurisdiction, dan juga condition des étrangers. Itu adalah kondisi yang dalam suatu cakupan HPI yang ini itu tidak hanya terbatas pada pilihan hukum, pilihan jurisdiksi, tetapi juga menyangkut mengenai status orang asingnya. Apakah statusnya itu apa, sebagai siapa, dan apakah dia memang sah dianggap mendapatkan status demikian dan sebagainya. Karena kalau nanti kita akan berhadapan dengan kasus-kasus yang di situ ada lebih dari orang yang punya duit kewarganegaraan, misalnya orang yang kewarganegaranya lebih dari satu. Nah, bagaimana kita akan menentukan status warganegaranya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu yang paling luas ya, choice of law, choice of jurisdiction, condition des étrangers, nationality. Jadi termasuk status orang asing dan kewarganegaraannya. Tentang cara memperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan. Nah, ini HPI yang paling luas ya, dia bahkan sampai menyangkut ke kewarganegaraan. Nah, di Indonesia ini sejauh yang saya paham, sependek yang saya pahami ya, itu juga berkaitan dengan termasuk di kewarganegaraan. Meskipun di situ diatur oleh undang-undang sendiri ya, undang-undang yang mengatur berkaitan dengan kewarganegaraan. Tapi kalau kita bicarakan konteks HPI yang diatur oleh hukum perdataan sih, yaitu memang masih produk yang sangat-sangat lama, sudah mungkin 1 abad ya, tahun 1800 kan, sudah 1 abad yang lalu. Atau mungkin bahkan hampir 100 atau abad lebih ya. Seperti itu teman-teman.
Ini, oh sudah. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada yang mau diskusi atau apa? Izin Bu mau tanya. Iya, silakan kita- Mbak Sandra. Kan kita nanti ada pertemuan melalui diskusi WA group gitu kan Bu. Iya. Nah jadi nanti kalau misalkan kita presensi itu di screenshotnya pas kita diskusi di WA ya Bu? Iya. Kalau kita asinkron kemudian kita melakukan kegiatan diskusinya di grup WhatsApp ya berarti diskusi di grup WhatsApp-nya itu. Atau ketika kalian misalnya merespon ya bagian yang kalian merespon itu yang dikirim. Terus sama ada temen tadi Bu nanya kalau misalkan sakitnya kayak demam gitu gimana Bu? Demam kemudian tidak ke dokter ya. Ya bisa kemudian dibuat surat izin atau surat pernyataan memang sedang mengalami sakit sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan gitu. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada. Penjelasan saya bisa dipahami? Bisa Bu. Insya Allah Bu bisa. Insya Allah, ya. Bu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini yang ada di sini hanya 33 orang ya. Saya nggak tahu nih yang lain di mana. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti perkuliahan sampai akhir. Dan semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat menghadapi perkuliahan online. Dan juga ya jaga kesehatan ya, terutama yang paling penting adalah jaga kesehatan dan jaga semangat gitu. Itu pesan dari saya. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.